nggak sih Anda dihadapkan pada pilihan yang rumitnya minta ampun? Oh, sering ya, pasti. Sering banget. Misalnya, harus milih satu dari puluhan kandidat beasiswa, atau menentukan vendor mana yang paling pas buat proyek jutaan dolar. Betul, kriterianya banyak banget. Banyak, ada nilai, ada biaya, ada kualitas, ada pengalaman. Beberapa hal kan makin tinggi makin bagus, sementara yang lain justru makin rendah makin baik. Gimana coba cara nimbang semua itu secara adil? Nah, itu pertanyaannya. Hari ini kita bakal jadi detektif digital. Kita punya sebuah alat yang sangat kuat di meja investigasi kita, sebuah algoritma dari dunia decision support system. Ini pada dasarnya kategori besar untuk alat bantu komputer ya. Betul, alat bantu yang dirancang untuk membantu kita manusia membuat keputusan yang lebih baik, yang berbasis data. Alat yang akan kita bedah ini namanya Weighted Product, atau WP. WP, oke. Misi kita berdasarkan materi akademis yang Anda berikan adalah membongkar cara kerjanya, melihat di mana letak kekuatannya yang luar biasa, dan yang paling penting, menemukan satu kelemahan fatal yang bisa bikin dia gagal total. Siap. Oke, mari kita mulai investigasinya. Dari semua sumber yang ada, jelas sekali kalau WP ini punya cara main yang beda. Saya jadi penasaran, kenapa sih Precision algoritma ini secara spesifik milih perkalian? Apa yang salah dengan metode penjumlahan yang lebih simpel, yang sudah kita kenal dari SD? Anda langsung menyentuh jantung persoalannya. Ini bukan sekedar pilihan matematis, tapi bisa dibilang ini pertarungan filosofi dalam pengambilan keputusan. Oh, filosofi ya? Betul, metode yang paling umum, seperti yang Anda sebut, itu penjumlahan. Sering disebut SAW atau Simple Additive Weighting. Logikanya kayak rapor sekolah aja. Dijumlahin semua gitu ya? Iya, semua nilai dibobot, terus dijumlahkan untuk dapat skor akhir tertinggi. Metode ini bakal milih kandidat yang secara akumulatif paling unggul, meskipun mungkin ada satu atau dua nilai yang kurang. Jadi kayak siswa yang jago matematika dan fisika, tapi nilai olahraganya, jelek, tetap bisa jadi juara kelas karena total nilainya tinggi. Tepat sekali. Nah, weighted product ini datang dengan filosofi yang sama sekali beda. WP itu seolah-olah bilang, tunggu dulu, sebuah kelemahan fatal di satu area bisa merusak segalanya. Logikanya multiplikatif alias perkalian. Pilihan yang bagus itu harusnya punya performa yang konsisten dan seimbang di semua bidang, bukan cuma jago kandang di satu atau dua hal. Oke. WP itu pada dasarnya mencari kandidat yang paling aman dan paling seimbang, bukan yang paling brilian, tapi berisiko. Jadi ini lebih ke mencari seorang generalis yang solid daripada seorang spesialis yang punya kelemahan mencolok. Kalau begitu, satu nilai yang jelek sekali bisa sangat berbahaya ya? Bukan cuma berbahaya, tapi bisa menenggelamkannya. Wow. Ini dia perbedaan fundamentalnya. Dalam sistem penjumlahan, nilai 1 dari skala 100 mungkin kecil, tapi tetap kasih kontribusi positif kan ke total skor? Iya, nambah sedikit. Nah, dalam sistem perkalian WOP, nilai yang sangat kecil, apalagi yang mendekati 0, itu bakal bertindak seperti jangkar yang menarik semua nilai hebat lainnya jatuh bersamanya. Keseimbangan itu segalanya bagi WOP. Oke, filosofinya masuk akal. Sekarang bagian yang bikin saya benar-benar penasaran dari berkas Anda. Gimana WOP menangani dua jenis kriteria yang saling bertolak belakang? Maksudnya benefit dan cost ya? Betul, ada kriteria benefit di mana makin tinggi nilainya makin bagus, kayak IPK, dan ada kriteria cost di mana makin rendah makin bagus, seperti biaya. Biasanya kan ini butuh langkah-langkah normalisasi yang ribet. Dan disinilah letak keanggunan dan terus terang kecerdikan metode WP. Ia nggak butuh langkah tambahan yang rumit itu. Oh iya? Solusinya terintegrasi langsung ke dalam formula intinya, dan ini cerdas banget. Untuk kriteria benefit kayak IPK atau skor kualitas, bobotnya kita kasih sebagai pangkat positif. Oke, itu standar. Sementara itu, untuk kriteria cost, seperti harga atau penghasilan orang tua, bobotnya kita berikan sebagai pangkat negatif. Tunggu sebentar, pangkat negatif. Pikiran saya langsung lari ke pengurangan. Tapi ini kan perkalian. Jadi pangkat negatif di sini fungsinya bukan sebagai pengurang, tapi sebagai pembagi. Tepat sekali. Itu benar-benar mengubah cara saya melihatnya. Cerdas sekali, tapi sekaligus agak kontraintuitif. Bisa dijelaskan lagi gimana pangkat negatif bisa jadi pembagi? Tentu, ini trik matematika yang indah. Ingat pelajaran aljabar nggak? Angka X pangkat minus Y itu kan sama dengan 1 dibagi X pangkat Y. Iya, saya ingat. Artinya,
Nilai kriteria cost itu secara otomatis pindah posisi jadi penyebut dalam persamaan. Oh, oke. Jadi, mari kita bayangkan kriteria harga. Kalau sebuah produk harganya mahal, nilainya kan tinggi. Tapi karena bobotnya adalah pangkat negatif, nilai harga yang tinggi itu justru akan menjadi pembagi yang besar. Jadi makin besar angkanya, makin besar pembaginya. Benar. Hasilnya, skor akhir untuk produk itu jadi lebih kecil. Semakin mahal harganya, semakin anjlok skor akhirnya. Semuanya terjadi dalam satu langkah perhitungan yang mulus. Wah, itu benar-benar efisien. Nggak perlu mengubah-ubah data mentahnya dulu ya. Nggak perlu sama sekali. Oke, ini semua masih terasa agak abstrak dengan matematika. Gimana kalau kita lihat cara kerjanya dalam dilema di dunia nyata? Studi kasus seleksi beasiswa dalam materi Anda kayaknya contoh yang sempurna untuk ini. Setuju. Ini contoh klasik yang sangat gamblang. Skenarionya begini. Kita harus memilih penerima beasiswa berdasarkan dua kriteria. Oke. Pertama itu IPK, yang jelas-jelas kriteria benefit dengan bobot yang cukup tinggi, yaitu 0,6. Kedua adalah penghasilan orang tua, yang merupakan kriteria cost dengan bobot 0,4. Berarti karena penghasilan itu cost, bobotnya dalam perhitungan menjadi pangkat minus 0,4 kan? Persis. Sekarang mari kita lihat dua kandidat finalis kita. Ada mahasiswa A, IPK-nya solid 3,5, dan latar belakang keluarganya sederhana dengan penghasilan orang tua 2 juta rupiah. Oke, mahasiswa A. Lalu ada mahasiswa B. Dia seorang jenius akademis dengan IPK sempurna, 4,0. 4,0, wow. Tapi berasal dari keluarga yang jauh lebih mapan dengan penghasilan orang tua 8 juta rupiah. Kalau hanya melihat sekilas, intuisi saya, dan mungkin banyak orang lain, akan langsung tertuju pada IPK 4,0 itu. Angka sempurna. Rasanya mahasiswa B ini pasti menang, kan? Pasti mikirnya begitu. Tapi mari kita lihat apa kata perhitungan WP. Dan disinilah WP menunjukkan kekuatannya dalam melihat gambaran yang lebih besar, sesuai bobot yang kita tentukan. Berdasarkan perhitungan di sumber Anda, hasilnya sangat mengejutkan. Oke, saya penasaran. Untuk mahasiswa A, perhitungannya adalah 3,5 dipangkatkan 0,6, dikalikan dengan 2, dipangkatkan minus 0,4. Skor akhirnya adalah sekitar 1,59. Oke, 1,59 untuk mahasiswa A. Lalu bagaimana dengan si jenius IPK 4,0? Nah, untuk mahasiswa B, perhitungannya adalah 4,0 dipangkatkan 0,6, dikalikan dengan 8, dipangkatkan minus 0,4. Hasil akhirnya ternyata cuma sekitar 0,98. Wow, jadi mahasiswa A menang dengan selisih yang cukup signifikan ya, meskipun IPK-nya lebih rendah. Jauh sekali selisihnya. Algoritma ini pada dasarnya menghukum mahasiswa B karena penghasilan keluarganya yang tinggi. Angka 8 juta itu benar-benar jadi pembagi yang kuat berkat pangkat negatif itu. Tepat sekali. Ini adalah demonstrasi sempurna dari filosofi WP yang kita bahas di awal. Keunggulan absolut mahasiswa B di satu kriteria, yaitu IPK, ternyata nggak cukup buat menutupi kelemahannya yang signifikan di kriteria lain. Karena penghasilan itu dianggap cost ya. Betul loh. Algoritma ini nggak nyari yang paling wow di satu bidang, tapi yang paling seimbang secara keseluruhan. Tentunya berdasarkan bobot yang kita sebagai manusia telah tentukan. Ini juga menunjukkan betapa krusialnya penentuan bobot itu. Benar juga. Kalau saja bobot IPK kita set jadi 0,9 dan penghasilan 0,1, hasilnya mungkin akan beda total. Saya terkesan dengan keanggunan dan kekuatan sistem ini, rasanya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pasti ada jebakannya kan? Tentu ada. Di setiap cerita pahlawan super, pasti ada kryptonite-nya. Di mana letak titik rapuh dari algoritma weighted product ini? Anda benar, ada. Dan yang paling menarik adalah, kryptonite-nya ini merupakan konsekuensi langsung dari kekuatan terbesarnya. Oh iya, dari perkaliannya itu. Dari sifat multiplikatifnya. Betul. Mari kita kembali ke pelajaran matematika paling dasar. Angka berapapun, jika dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0, selalu 0. Tunggu, jadi ini artinya, jika ada satu saja kriteria dari seorang kandidat yang nilainya 0, ya. katakanlah, dalam seleksi vendor, ada kriteria sertifikasi lingkungan, dan salah satu vendor belum punya, jadi nilainya 0. Maka seluruh skor akhir untuk vendor itu otomatis menjadi 0. Selesai. Titik.
Waduh, Nggak peduli seberapa murah harganya, seberapa canggih teknologinya, atau seberapa bagus rekam jejaknya. Karena satu nilai nol, itu skor akhirnya langsung anjlok. Sumber-sumber menyebutnya efek multiplikatif atau yang lebih dramatis, eliminasi otomatis. eliminasi otomatis ya? Kandidat itu langsung tersingkir dari persaingan. Bahkan sebelum sempat dibandingkan secara utuh. Itu kedengarannya sangat brutal dan tidak fleksibel. Brutal adalah kata yang tepat. Bayangkan Anda sedang menilai mobil. Kriterianya kecepatan, kenyamanan, dan keamanan. Kalau nilai keamanannya nol, misalnya remnya nggak berfungsi, Oh ya jangan. nggak peduli seberapa cepat atau nyaman mobil itu, skor akhirnya pasti nol kan? Karena Anda nggak akan pernah mau mengendarainya. Itulah logika multiplikatif WP. Oke, untuk kasus rem mobil masuk akal. Tapi masalahnya, nggak semua kriteria sepenting rem mobil. Benar. Lalu solusinya gimana? Apakah metode ini jadi nggak bisa dipakai kalau ada kemungkinan data bernilai nol? Dalam prakteknya, ada beberapa solusi atau ia bisa dibilang tambalan. Seperti yang disarankan di materi Anda, cara paling umum adalah dengan menghindari nilai nol sama sekali. Dihindari, oke? Cara pertama, dan yang paling bersih, adalah merancang skala penilaian yang memang nggak dimulai dari nol. Misalnya, daripada pakai skala 0 sampai 5, kita gunakan skala 1 sampai 5. Jadi nilai terendah pun tetap 1. Tapi gimana kalau datanya memang data mentah yang bisa bernilai nol? Kayak jumlah pengalaman kerja dalam tahun bisa aja kan 0 tahun? Nah, untuk kasus seperti itu, ada cara kedua, yaitu dengan mengganti nilai 0 itu dengan angka positif yang sangat kecil. Misalnya 0,001. Oh, semacam kompromi ya? Betul, ini kompromi. Perhitungan tetap bisa berjalan, kontribusi dari kriteria lain nggak langsung hangus jadi nol, tapi nilai yang sangat kecil itu akan tetap bikin skor akhirnya sangat rendah. Tentu saja ini menimbulkan perdebatan. Apakah 0,001 itu benar-benar merepresentasikan? Tidak ada sama sekali, tapi ini adalah solusi pragmatis yang sering digunakan. Jadi, kita sudah membongkar logikanya, melihat trik cerdas di balik pangkat negatifnya, menyaksikan bagaimana ia bekerja dalam kasus beasiswa yang dilematis itu, dan sekarang kita menemukan titik lemahnya yang paling krusial. Jadi, apa gambaran besarnya? Gambaran besarnya adalah weighted product ini alat yang sangat kuat, tapi bukan palu untuk semua paku. Bukan solusi untuk segalanya. Tepat. Karena kelemahan seperti sensitivitasnya terhadap nol dan sifatnya yang sangat kaku, di dunia nyata WP seringkali nggak berdiri sendiri. Oh, jadi dikombinasi. Betul. Dalam penelitian atau implementasi yang lebih canggih, metode ini sering dikombinasikan dengan pendekatan lain. Misalnya, digabung dengan fuzzy logic untuk menangani ketidakpastian. Misalnya, gimana ngubah kata cukup baik menjadi angka? Menarik. Atau bahkan dikombinasikan dengan machine learning untuk membantu menentukan bobot yang paling optimal secara otomatis dari data historis. WP menjadi salah satu roda gigi dalam mesin pengambilan keputusan yang lebih besar. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Sepanjang diskusi kita melihat bagaimana sebuah algoritma bisa membuat keputusan yang logis, terhitung, tapi terkadang terasa dingin dan kaku. Sangat kaku ya? Bagaimana jika logika matematis dari WP ini berbenturan langsung dengan intuisi dan penilaian holistik Anda? Nah, ini dia. Jika algoritma secara otomatis mengeliminasi kandidat yang menurut Anda paling berpotensi hanya karena satu nilai nol pada kriteria yang mungkin gak sepenting itu, mana yang akan Anda percaya? Angka atau perasaan? Angka-angka di layar atau pengalaman dan penilaian Anda sebagai manusia. Jadi saat berikutnya Anda dihadapkan pada keputusan sulit, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya mencari sosok juara umum yang seimbang di semua lini, seperti filosofi WP? Atau sebaliknya? Ataukah saya mencari spesialis yang punya satu keunggulan luar biasa, tapi mungkin juga punya kelemahan? Karena seperti yang kita lihat hari ini, cara kita membobot dan menghitung bisa mengubah segalanya.